Hello, good morning everyone. How are you today? I hope everything is okay. Everything is great with you there. Okay, today's class we'll talk about simple present continuous. Okay. Kelas hari ini kita akan membahas tentang simple present continuous. Nah, tapi sebelumnya supaya membantu kita lebih jelas memahami ini, kita buat perbandingan ya sama yang simple present tense. Semoga kalian masih ingat. Nah, ini Pak Med kasih perbandingannya supaya mudah memahaminya ya. Nah, simple present tense itu ya, kemarin kita pernah belajar ya. Ada dua rumus kalimat di situ ya. Masih ingat ya? Non verb ya, to be, is, am sama are, dan yang pakai verb. Nah, lihat ini. Ya, kalau yang pakai to be mudah sekali ya. Misalnya untuk sesuatu yang bukan kata kerja. Ya, I am okay. Saya baik-baik saja. Ya, you are handsome. Kamu ganteng. Ya, itu pemakaian kalimat dengan to be. Jadi untuk semua kalimat yang bukan kata kerja. Lalu yang pakai kata kerja di situ ya, tergantung subjeknya ya. Subjek masih ingat kan? Siapa saja subjek? I, you, we, they, he, she, dan it ya. Masih ingat ya? Ini sekilas saja, nanti dicek lagi. Kalian buka di di catatan bisa, googling juga bisa ya. Ini supaya sebagai pembanding, flashback, kita ingat-ingat sedikit ya. Nah, penggunaannya, nah ini usage untuk simple present tense ya, adalah untuk membuat kalimat yang bermakna apa? Nih ya, express general truth ya, menyatakan kebenaran umum ya, yang umum ya. Contohnya apa? Nah ini, the sun rises in the east ya, matahari bersinar atau terbit di timur. Masih ingat ya lagu dari timur matahari ya. Matahari terbit di timur itu adalah kebenaran ya, kebenaran yang umum ya. The earth is round ya, bumi bulat ya, itu juga kebenaran umum. Lalu simple present juga digunakan untuk habit ya. Apa itu habit? Kebiasaan. Nah ini, I play badminton every Tuesday. Aku main badminton setiap hari Selasa. Kalau diganti you play, we play, they play. Tapi saat subjeknya he, she atau nama orang ya, kita harus tambahkan s atau es. He plays. Nah, he plays badminton every Tuesday. Masih ingat ini ya? Nah, lalu juga untuk menyatakan future timetables ya, kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan atau terjadwal di masa depan. Nih ya. Kalau berkaitan dengan jadwal, misalnya jadwal pesawat, jadwal kereta, nah ini ya. Our train leaves at 9 a.m. Misalnya kita ngomong ini di jam 8, tiket kereta kita jam berapa? Lalu kita jawab, our train leaves at 9 a.m. Ya. Nah, lalu juga ini ya, untuk menyampaikan kalimat yang bersifat future, after ya, ketika atau sampai ya. Nih, di sini contohnya, aku tidak akan pergi sampai hujan berhenti. I won't go out until it stops raining ya. It ini menunjuk pada keadaan hari ini ya. Jadi misalnya hari hujan ya, kita di situ menyatakan, oh, I won't go until it stops raining. Aku nggak akan pergi sampai hujan ini berhenti. Lalu juga digunakan untuk menyatakan permanent situations ya, keadaan yang permanen. Apa contohnya? Kita lihat di sini. Oh, he works in a bank ya, dia bekerja di sebuah bank ya. Jadi profesi dia adalah karyawan di bank misalnya ya.
permanen. Ya, dia bekerja di sebuah bank. He works in a bank. Apalagi di sini? Digunakan juga untuk for newspaper headlines, ya, untuk judul utama koran, ya, atau berita-berita, ya. Nah, ini misalnya tentang manusia yang sampai di angkasa. Man enters space. Nah, kita lihat lagi apa lagi? Oke, with non-progressive. Jadi untuk kata kerja yang nggak bisa ditambahi ing, ya, verb ing. I believe. Jadi nggak bisa I'm believing, nggak bisa, ya. Nah, ini contohnya. I believe that you are innocent. Nah, ini memang ada beberapa kata kerja yang memang tidak bisa ditambahi ing. Ya, sudah dari sananya. Ini pattern dari sana, ya. Jadi non-progressive verb. Jadi kata kerja yang tidak bisa ditambahi ing. Lalu kita gunakan juga saat when telling stories, ketika bercerita, ya. Apa contohnya nih? Suddenly the window opens and a masked man enters. Tiba-tiba jendela terbuka, ya, the window opens. Ya, window, it, ya, open, kata kerjanya, ya, window, it, ya, kata kerjanya open, ya, tambahi s, opens, and a masked man enters, dan pria bertopeng masuk. Nah, ini kalau saat dongeng, ya, bisa dipakai juga ini, simple present tense. Dan yang terakhir ini apa? For giving directions and instructions, untuk memberikan arah, ya, directions, ya, dan instructions, ya, perintah, tahap-tahap, ya, memberikan petunjuk, ya. Nih. Nah, ini lihat, ya. First of all, you break the eggs and whisk with sugar. Pertama-tama Anda pecahkan telur-telurnya dan aduk, ya, whisk with sugar, dengan gula. Nah, ini adalah contoh penggunaan simple present tense. Ini sedikit kita flashback, ya, supaya pembandingnya kalian lebih mudah memahami untuk saat kita mulai masuk ke tema selanjutnya, yaitu simple present continuous. Nah, lihat, ya. Penggunaan simple present continuous secara umum adalah menyatakan sesuatu yang sedang dikerjakan. Ya, ini contohnya kita lihat, ya. I travel a lot. Today, I'm visiting Girona in Spain. Ini contohnya. Yang pertama pakai simple present tense. Aku sering, ya, travel a lot, ya, atau sering berpergian. Ya, itu faktanya, dia ini sering berpergian. Today, hari ini, I'm visiting Girona in Spain. Tapi sekarang, saat ini, today, hari ini, aku sedang mengunjungi Girona di Spanyol. Nah, berarti rumusnya apa? Subjek ditambah to be, ya, am. To be ada 3, ya, is, am, dan are, ingat, ya. Ditambah verb, kata kerja, yang diberi akhiran ing. Bisa bedakan, ya, yang tadi itu apa tadi? Simple present tense, ya, tentang fakta, kebiasaan, tapi yang present continuous itu adalah sesuatu yang sedang dilakukan. Kita lihat contoh lain. Nih. I drink coffee every day. Aku minum kopi tiap hari. Today, tapi sekarang, hari ini, I am drinking a latte, ya. Hari ini aku minum latte. Nah, ini kita lihat. I read lots of books. At the moment, sekarang ini, at the moment, aku sedang membaca novel Haruki Murakami. Ya, aku sering baca buku. Tapi sekarang aku sedang membaca sebuah novel karya Haruki Murakami. Berikutnya, I watch a lot of sports. Right now, ya, sekarang, right now sama dengan at the moment, ya, aku sedang menonton pertandingan kriket, ya. Right now I am watching a cricket match. Berikutnya, I cook a lot. Aku senang masak. At the moment, sekarang,
I am making a pasta dish. Tapi sekarang aku sedang membuat pasta, ya, pencuci mulut. Ya, kalau habis makan biasanya kalau orang luar negeri itu ada pencuci mulutnya, dish, ya. Dan dia sedang buat pasta. Berikutnya, I often listen to country music. At present, sekarang, ya, at present, I am listening to Sunfold. Aku sering dengerin musik country, tapi sekarang, ya, saat ini aku sedang mendengarkan Sunfold. Nah, teman-teman, lihat nih, ya, at present, lalu at the moment, lalu right now. Ini ada right now, ya, lalu ada at the moment, ya. Itu adalah kata-kata yang artinya sekarang, ya, penanda kita menggunakan rumus ini, ya. Today, hari ini, saat ini. This year, bisa juga this month, bulan ini, tahun ini, ya, bisa kita gunakan kalau memang kita sedang melakukan sesuatu di sepanjang tahun, sepanjang bulan, misalnya, kita bisa gunakan rumus ini. Oke, kita lihat yang berikutnya. Nah, kita gunakan juga untuk apa nih? For a process of change. Jadi sebuah keadaan yang sedang berubah, ya. We often use the present continuous to talk about things that change over time. Kita gunakan rumus ini, present continuous, untuk membicarakan sesuatu yang berubah-ubah, ya, change over time. Lihat ini. The plant is growing in the pot. Ya, tanaman ini sedang tumbuh di dalam pot. Nah, kita lihat contoh lainnya. Tom is growing a beard, but it does not look good yet. Tom sedang menumbuhkan jenggotnya, ya, lagi pengen berjenggot, ya. Tapi it does not look good yet. Tapi itu belum terlihat, kenyataannya itu belum terlihat keren, ya, bagus. Nah, makanya dia pakai it does not look, pakai present tense, ya. Berikutnya, I'm learning French. Aku sedang belajar bahasa Prancis. Kelanjutannya, I am enjoying it. Aku sangat menikmatinya, ya, lihat nih. Aku sedang belajar bahasa Prancis dan aku menikmatinya. Tapi dia mau lalu kemudian dia menambahkan kalimat bahwa saya kenyataannya masih seorang pemula, ya, dalam belajar bahasa Prancis, pakai present tense. But I am still a beginner, ya. I am still. I, to be, ya, lalu keterangannya saya masih pemula, ya. Lanjut. Mark is changing apartments. He will have moved by the end of the month. Ya, Mark berencana mau pindah apartemen. Dia akan pindah dia nanti akan pindah pada akhir bulan. Berikutnya, Jean's English is not improving. Ya, bahasa Inggris Jean, ya, dia lagi belajar bahasa Inggris, belum berkembang. Lalu bawahnya kita lihat, the condition of the building is deteriorating. It has got much worse. Kondisi bangunan ini, ya, sedang dalam proses rusak, ya. Jadi mungkin lama nggak ditempati, ya, lama-lama rusak. It has got much worse. Ya, kenyataannya it has got. Ya, bangunan itu ya, semakin buruk, much worse. Yang terakhir apa nih? Oke, Samsung is developing a new phone. I will buy one when it is released. Samsung sedang mengerjakan project, ya, sebuah telepon baru, lagi mengembangkan dia. Itu memakai simple present continuous. Lalu kalimat berikutnya, I will buy one when it is released. Aku akan beli saat Samsung mempublish produk itu, ya, merilis produk itu, ya, mengeluarkan produk itu. Nah,
Oke, up to now sudah paham perbedaannya? Pak Ahmed berikan perbandingan. I give you comparison, ya, between simple present tense and simple present continuous. Ingat sekali lagi, simple present tense itu untuk menyatakan kalimat apa tadi? Tentang fakta, kebiasaan, ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Lalu simple present continuous untuk membuat kalimat atau menyatakan sesuatu yang sedang dikerjakan atau sedang dalam proses. Nah, jadi ini dua rumus yang berbeda. Kalian sudah memahami, kalian sudah bisa menggunakannya. Jadi nanti saat kalian berlatih bicara bahasa Inggris, when you start to speak English, you can differentiate the patterns. Kamu bisa bedakan rumusnya. Oh, aku mau ngomong ini, saya harus pakai rumus ini. Oh, aku mau ngomong ini, ya, yang sedang dilakukan, berarti aku harus pakai rumus ini, ya. Jadi ingat, di subjek dalam di simple present continuous, subjek ya I, you, we, they, he, she, it, sama, ya. Lalu ditambah to be, is, am, are, disesuaikan dengan subjeknya, ya. Lalu ditambah dengan kata kerja yang berakhiran ing. Nih. I am visiting, you are visiting, we are visiting, they are visiting, he is visiting, she is visiting. Begitu ya. Nah, tinggal diaplikasikan ke beberapa kalimat sesuai yang ingin kita buat. Okay guys, up to now, here is the lesson about the comparison. Ini pelajaran tentang perbandingannya. You can repeat the lesson, ya. If you have any questions, please text me in WhatsApp. Kalau kalian punya pertanyaan, bisa japri, bisa tanya via WhatsApp. I will help you to answer the questions, okay? Aku akan bantu pertanyaan-pertanyaan jika ada yang kurang jelas. Jadi saat ini materinya adalah penjelasan, baru nanti kita coba di latihan-latihan. Okay guys, I think it's enough for today. I hope you enjoy the class. Don't forget to rewatch the video. Okay, so have a good day, stay safe, stay healthy, and don't forget to obey your parents. Yeah, be a good kid and have a great day for you all. Okay, see you then. Bye bye.